Hai, balik lagi sama aku dan Eyang. Kali ini Eyang akan bercerita tentang awal mula hidup di Rejosari. Eyang dulu punya lahan di Rejosari itu bagaimana ceritanya? Ya nalika semono iku Yayasan Saperius khususnya untuk Kota Bumi itu Romo Bos langsung kuwi merencanakan supaya areal sekolahan kuwi ora ana penduduke. Dadi sing wis kebatut padha warna ditampung nang kono itu diusahakan atau suruh berusaha mencari tempat yang lain di luar komplek sekolahan karena yayasan memandang bahwa keluarga yang di situ sering ya gimana ada anak-anak kecil ada sering apa itu bisa mengganggu jalannya pelajaran gue tadi dianjurkan. Nah, mula banjur Romo Bos itu dawuh karo Pak Projo yang tadi ngurusi masalah-masalah kekayaan yayasan dan juga sekolahan, sekretaris, pokoknya tangan kanan Pak itu menyarankan supaya golek tempat untuk pindah keluar dari kompleks sekolahan. Mula banjur aku sak kanca sing padha nang jero sekolahan kuwi usaha golek tanah tinggo di samping tinggo perumahan juga kepengine kuwi ya memang nang Lampung kuwi apike duwe tanah. Mergo dengan tanah itu nanti bisa ada penghasilan yang lain di samping dari sekolahan gitu maksud yayasan itu supaya guru-guru itu hidupnya lebih makmur begitu maksudnya. Nah, maka lantas saya berusaha untuk mencari tanah. Kebetulan ada orang yang menawarkan tanah di daerah Rejosari ini waktu itu. Nah, oleh karena itu lalu oleh Pak Projo diurus tanah itu. Akhirnya kemudian dapat ada 4 tempat yang bergandengan. Nah, lantas atas dorongan daripada Pak Projo itu supaya membeli tanah itu nanti sesudah itu lantas bisa didirikan rumah untuk pindah. Waktu itu lantas saya ya, ikut rombongan ada 4 orang itu luasnya adalah 1 hektar gitu. Itu 4 orang ada siapa aja? Ada siapa aja? Kan sama 4 orang. 4 orang itu. Iya. Yang pertama Pak Songko, yang kedua aku, terus Pak Baryanto, siji menah Pak Kardiman kayaknya. Penjaga Tahun berapa? malam itu. Tahun berapa dulu yang belinya? Nah itu yang saya lupa, kira-kira tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 90-an lebih kok. Lalu diatur oleh Pak Projo itu. Nah, tanah itu lalu dibeli
oleh yayasan. Pak Brojo itu uangnya dari yayasan, lantas dibagi-bagi 4 orang itu. Nah, lalu nanti mengembalikan pembelian itu dengan dipotong jatah beras. Jatah beras saben bulan, jatah berasnya dipotong 10 kilo untuk nyicil pembelian tanah itu. Kalau nggak salah waktu itu sampai 11 kali. Kemudian saya juga terus sering-sering ke sini untuk ngurusi tanah itu. Ya kalau kadang-kadang ya nandur-nandur apa-apa ide-ide begitu. Lalu berusaha untuk bikin rumah, untuk pindah gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya dapat duit apa pampasa apa duit apa itu ya, kan ada gaji ke-13 apa beda, maka dapat duit itu. Nah, lantas dari itu saya nyicil untuk membuat rumah itu. Sebelum dibuat rumah kan ditanami. Itu ditanam apa ya? Oh iya, ya saya mencoba tanam padi waktu itu, tanam padi untuk mendapatkan beras. Tapi sudah entah 2 kali entah berapa itu ada. Di samping itu ada Polowijo tuh. Tapi ya karena hanya cangkul mana ya coba tidak luas banyak. Yang lain ya lantas masih bongkor, masih buat induan namanya itu. Hanya sebagian kecil saja. Saya sering ke sini itu, ke Rejosari itu. Dulu tanahnya sudah seluas yang sekarang atau belum? Baru 1 hektar itu yang saya sudah sebutkan. Sempat ditanami lada. Ya, yang 1 hektar itu saya mencoba saya tanami lada. Itu anjuran dari Pak Pamuji. Pak Pamuji itu suami daripada pembantu guru TK itu. Nah, dia nggak tahu kok jadi baik hati sama saya. Jadi menolong menanamkan itu lada itu. Kalau nggak salah baru tertanam 75 pohon kok waktu itu. Tapi tidak berhasil karena saya belum bertempat tinggal di sini, di Rejosari itu. Hah? Jadi di Sambi di sana enggak, lada itu memerlukan pemeliharaan yang khusus. Tapi saya nggak bisa, waktunya cuma kalau sore sudah mengajar saya datang ke sini. Jadi nggak sempat. Akhirnya bongkor. Ketunjang, kemarau panjang. Tahun berapa itu? 79 atau berapa ya? Berapa ya? Kemarau panjang. Nah, mati. Udah mati kemarau panjang. Harusnya disiram ada air. Jadi gagal itu yang lada itu. Nah, akhirnya saya terus dapat duit apa lagi dari sekolahan, itu saya bikinin fondasi selesai. Nah, untuk menyelesaikan rumah itu lantas saya meminjam
dengan kepada apa usaha sekolah kok. Nggak tahu dulu Pak Projo itu duit dari mana kok dapat pinjam. Itu pinjam itu untuk membuat rumah itu dengan meminjam tanpa bunga. Akhirnya saya bisa selesaikan rumah itu. Lalu kira-kira mungkin tahun 94 tuh itu saya bisa pindah ke rumah ini di kota di Rejosari itu, ini pindah ke situ. Ya rumah itu belum sempurna jadi, tapi ya terpaksa saya harus pindah karena memang anjuran dari yayasan itu tadi. Nah, setelah pindah di sini ya dilaju sekolah-sekolahan itu dengan ya, jalan kaki. Bapak pindah ke sini kuwi wis pensiun. Hah? Pindah ke Rejosari udah pensiun. Oh iya. Mergo sudah pensiun gue ya. Iya. Sudah pensiun. Heeh. Tapi masih kepala sekolah SD. Iya. Aku masih kepala sekolah. Nek ibune juga wis pensiun. Jadi tinggal di rumah. Jadi pindah ke sini tahun 92, Eyang sudah pensiun. Pensiunnya saya 89 iya 89 saya sudah pensiun dari SMP, lalu disuruh menjadi kepala sekolah SD. Nah, setelah sudah dapat di SD sementara sebelum SD punya kepala sekolah. Setelah SD menemukan untuk menjadi kepala sekolah SD, maka saya keluar terus pindah ke sini itu. Lalu terus langsung khusus kerja. Nah, setelah saya tinggal di sini, lantas sering banyak orang menawari menawari tanah, suruh beli gitu. Saya, duit nggak beli tanah orang menghasilkan rupa oro-oro anduan. Tapi ibunya itu malah menganjurkan tinimbang duit kuwi ditabung titipke nang koperasi, nek ana tanah dituku wae. Mergane ya sok ana gunane tanah kuwi, lan tanah kuwi ora bakal dicolong wong, ora apa-apa, ora usah nunggoni ning engko regane ya mundhak jare ngono. Ya wis pokoke terus beli tanah itu. Ya semuanya sebenarnya waktu itu nggak ada hasilnya apa-apa, cuma bayar pajak. Nggak ada rencana buat apa gitu lahannya. Nah, maksud saya juga saya yang rencananya ya cuma untuk menanam apa-apa yang bisa saya tanam itu saja sekuat-kuat tenaga itu. Ini tidak ada rencana apa suatu perkebunan. Akhirnya setelah sudah agak lama terus ada yang menganjurkan suruh berkebun.
kalau nggak salah waktu itu akan membuat kebun coklat. Oh iya, cengkeh. Karena tahun piro itu 79 apa piro kan. Pokoknya cengkeh sedang wah dianjurkan di mana tuh. Saya kepencut beli karena mau cengkeh itu wis buah-buah ditebangi kebun cengkeh. Akhirnya juga mati karena ya tidak dipelihara. Cengkeh itu apa ya? Tidak tahan panas. Jadi tidak tahan panas. Jadi tidak sesuai pokoknya alam di sini untuk cengkeh itu. Belum pernah ada sih. Mungkin pernah ya. Terus rencana lagi coklat. Coklat juga nggak ada hasilnya juga. Terus saya samping itu ya guyur-guyur atau kayak ini tanah itu, tapi nggak pernah ada hasil yang memadai. Sering di Andri sama Beni itu yang mau bantu babat-babat. Karena pekerjaan mengerjain tanah untuk menjadi tanaman di daerah waktu itu adalah berat. Jadi nebang-nebangi pohon, semak-semak, belukar, ada yang disebut kemerdekaan itu saatnya. Itu saya sampai sini terus menetap di sini. Waktu Eyang pindah ke sini kan rumahnya dibawa, diangkut. Sing rumah di siapa itu? Iya. Iya. Nah, itu kenapa dibawa ke sini? Ya, karena yang bikin rumah yang baru itu belum jadi, tapi sudah disuruh pindah. Maka rumah itu saya bawa, saya pindah ke sini. Waktu itu ya ditegur oleh kepala sekolah, kok rumahnya dibawa? Saya perlukan rumah ini. Yang rumah yang lain yang sudah ditinggalkan oleh Pak Kepala Sekolah dijual. Gue nanti tinggalkan kan lalu yo dijual kan. Nah, itu maka saya bawa. Sebenarnya harus bayar penjualan, tapi saya tidak bayar. Tidak ada uang. Karena saya bilang, ini dulu saya datang di sini mau kalau diberi rumah. Nah ini sudah diberi, maka ini rumah saya pindah sini. Nah, akhirnya ya yayasan ya kedumelan. Kok waduh kok itu pindah ke sini. Sampai-sampai kepala yayasan yang namanya Pak Mukani itu dinyatakan dibuktikan tenanan apa enggak rumah itu dipindah untuk rumah di sana, apa malah main didol jadi ditili ke sini itu. Sudah saya dirikan di situ. Nah, itu setelah rumah yang saya buat itu sudah jadi, lalu rumah saya itu saya jadikan rumah pertemuan. Nah, rumah umat lengaran itu juga. Sampai sekarang kan masih rumah umat. Iya. Pertemuan. Maksud saya karena waktu itu sedang pelajaran Katolik atau kekatolikan itu sedang gencar itulah, aktif itu. Ini
tidak hanya di sini, sampai di Tanjung Karang barang itu. Nah, saya pikir wah untuk kumpul-kumpul, karena berkumpul itu adalah penting, sembayang-sembayang atau rapat-rapat itu. Rumah itu saya jadikan rumah. Eyang kan menghibahkan tanah untuk lingkungan Vincentius. Iya itu, karena rumah itu kemudian dijadikan ini tempat pertemuan, itu kan jadi milik daripada Kring. Nah, kan perlu kejelasan. Nah, waktu itu ketua itu berusaha mendata milik-milik stasi. Nah, karena ini saya hibahkan kepada stasi, maka juga tidak hanya rumahnya, stasi minta dengan tanahnya. Nah, itu baru lantas hibah menjadikan. Maka tanahnya juga hanya secukup rumah itu saja. Nah, itu lantas pakai surat-surat juga. Sampai sekarang tinggal di Rejosari, khususnya Kring Vincentius. Ini. Untuk sekarang ini, Eyang punya rencana apa? Punya cita-cita apa? Yang sekarang mengenai apa? Untuk lahan di sini, Eyang Lahan tinggal di ini sini. saya sudah tidak punya rencana apa-apa, itu sudah terserah pada Pak Agus. Saya hanya tinggal menanam sekuat tenaga saya mengenai apa saja yang bisa saya tanam. Itu saja. Untuk selanjutnya itu sudah terserah Mbak Deti sama Pak Agus mau diapakan. Kayaknya kok mau dijadikan kebun pisang sama alpukat. Dia yang punya rencana tanam tanaman. Saya tidak ada rencana. Saya hanya untuk pengisi waktu, kesenangan saya, karena saya asal wong tani, ya tanam-tanam sayuran, tanam apa yang bisa saya tanam. Nyangkulnya juga ya sekuat saya, karena sudah tua. Eyang punya keinginan untuk tetap tinggal di Lampung atau balik ke Jawa lagi? Lah saya dulunya itu memang kepengen tinggal pulang lagi ke Jawa. Saya ingin dikubur di dekat bapak-bapak saya, simbok-simbok saya. Tapi ternyata hal itu nggak bisa. Akhirnya karena juga ibunya juga sudah tinggal di sini, saya juga tidak ada rencana untuk pulang ke Jawa. Artinya tetap di Lampung. Rejosari ini tidak menjadi orang Jawa lagi, dan dengan Jawa saya sudah lupa, sudah nggak nggak ada bayangan kayak ngopo itu tidak ada. Itu yang warisan tanah-tanah saya di sana juga sudah saya minta bagian dihargai dengan uang waktu itu, dan itu juga sudah saya terapkan di sini menjadi tanah-tanah seperti yang saya ceritakan itu tadi. Tidak ada bayangan untuk ke Jawa lagi, hanya di Lampung. Jadi Tapi kayaknya sekarang kata Lampung kok sudah enggak terucap lagi. Tidak ada bayangan untuk pulang, enggak ada. Saya kepingin untuk nostalgia saja, sekarang sudah mandek. Karena apa?
Kalau sudah nggak kuat, engko anane kalau nostalgia ke Jawa karena malah loro. Jadi sekarang menikmati hidup di Ini Rejosari. jadi sudah banyak teman-teman yang sudah tua, tapi sekarang tinggal satu, yaitu Pak Ngatijo. Demikian cerita Eyang kali ini. Terima kasih.